Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Kita akan menjelaskan satu persatu mengenai apa yang disebut dengan perdagangan luar negeri, apa yang disebut dengan proteksi dalam perdagangan luar negeri, dan apa yang disebut dengan globalisasi. Kita masuk ke yang pertama. Perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran antara barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan, di mana perdagangan tersebut dapat dilakukan oleh antar individu atau individu dengan pemerintahan atau organisasi di suatu negara lain. Kemudian manfaat dari perdagangan luar negeri yang pertama yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di suatu negara tersebut. Kemudian yang kedua efisiensi. Yang ketiga perluasan konsumsi dan produksi. Kemudian spesialisasi dan sumber penerimaan negara. Kemudian kita masuk ke faktor pendorong terjadinya sebuah kegiatan perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu adanya perbedaan dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara, kemudian perbedaan dari selera masyarakat, kemudian perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, keuntungan jika menggunakan produk dari negara lain, perbedaan iklim, perbedaan biaya produksi dan spesialisasi produksi, dan persaingan antar pengusaha dan antar negara. Adapun keunggulan-keunggulan dari kegiatan perdagangan internasional ada dua jenis. Yang pertama yaitu keunggulan absolut, di mana keunggulan suatu negara dalam menyediakan suatu produk karena hanya negara tersebut yang dapat menyediakan produk tersebut, atau ketika negara tersebut menjual satu produk dengan harga yang lebih rendah dari negara lain. Di dalam dunia nyata hanya sedikit negara yang mempunyai keunggulan absolut. Misalnya memproduksi misalkan kita, kalau itu pun juga tidak bisa dikatakan absolut sepenuhnya, namun ketika kita membeli pesawat, negara kita membutuhkan pesawat, itu biasanya hanya akan pergi ke beberapa negara saja. Nah, negara-negara yang mampu menyediakan pesawat untuk dijual itu mempunyai keunggulan absolut terhadap negara lain yang tidak mampu membuat pesawat di suatu negara. Seperti itu. Atau misalnya karena Indonesia pernah melakukan swasembada beras, jadi Indonesia mempunyai keunggulan absolut dengan apa? Dengan menyediakan konsumsi beras yang bisa dikonsumsi di dalam negeri maupun jika dijual di luar negeri. Intinya keunggulan absolut itu keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain, yang hanya negara kita yang punya, seperti itu. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu keunggulan komparatif, di mana keuntungan yang diperoleh suatu negara tersebut memperoleh keuntungan yang paling besar dan kerugian paling sedikit dalam menjalankan perdagangan internasional. Agar dapat memperoleh keuntungan komparatif, suatu negara harus berkonsentrasi pada produk yang paling menguntungkan dan hanya mengimpor produk-produk yang paling dibutuhkan. Misalnya, kalau ini agak sedikit melenceng tapi nanti akan berhubungan juga. Misalkan kita sekarang itu kan lebih suka ke banyak yang menyukai musik pop dari Korea, semacam itulah. Itu berarti kan Korea ini punya keunggulan komparatif. Yang dijual apa sekarang? Yang dijual adalah budaya popnya yang ada di Korea itu. Misalkan K-popnya, terus itu nanti akan menjalar kemana-mana. Menjalarnya kan nanti akan ke kosmetik juga, kosmetik yang yang karena K-pop itu biasanya juga good looking. Lah, mereka juga menawarkan kosmetik-kosmetik yang akhirnya kita akan merasa untuk
ingin menjadi seperti itu, akhirnya kita membeli kosmetik-kosmetik yang dibuat di Korea. Seperti itu. Jadi karena Korea menjual budaya, jadi dia mempunyai keuntungan komparatif di sana. Kemudian keuntungan komparatif Korea karena menjual budaya tadi dibarengi dengan produk-produk yang bisa dihasilkan untuk menunjang budaya yang dia jual tersebut. Kurang lebih seperti itu, keuntungan komparatif. Kan sebenarnya kalau bicara kosmetik, banyak negara yang mampu, tapi ketika Korea itu meledak, maksudnya meledak itu banyak digandrungi di seluruh dunia, akhirnya dia menjual produk lain yang berkaitan dengan budayanya tersebut. Jadi Korea mempunyai keunggulan komparatif di sana. Kita lanjutkan ke cara pembayaran internasional. Cara pembayaran internasional dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya dengan tunai atau kontan, wesel, cek, telegraphic transfer, letter of credit, valuta asing, kartu kredit, escrow account, emas, dan PayPal. Pembayaran internasional yang umum dilakukan dengan valuta asing atau mata uang asing yang disepakati antar pembeli dan penjual. Seperti itu. Biasanya ketika kita melakukan perdagangan internasional, mata uang yang sering dipakai adalah mata uang dolar. Untuk cara pembayarannya bisa dicari sendiri, contoh-contohnya di mana. Kalau saya jelaskan satu persatu nanti tidak selesai. Gitu ya. Saya lanjutkan ke kebijakan dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu tarif. Tarif yaitu pembebanan biaya terhadap produk-produk baik yang keluar, yang transit maupun yang masuk ke dalam batas daerah suatu negara. Kemudian yang kedua yaitu kuota, yaitu kebijakan yang membatasi jumlah pemasukan barang dari luar negeri dengan tarif yang diturunkan selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu larangan ekspor atau impor, yaitu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor atau impor produk tertentu untuk kepentingan dalam negeri. Misalnya, karena musim panen padi atau padi dan beras di Indonesia, seharusnya pemerintah melarang kegiatan untuk mengimpor beras dari luar negeri. Kenapa? Karena dampaknya akan menjatuhkan harga panen yang seharusnya bisa dinikmati petani itu lebih tinggi, karena masuknya produk impor yang sama jenisnya, misalkan beras, kita contohkan di sini beras, akhirnya membuat harga, karena banyaknya produk yang ada di suatu negara menyebabkan harganya turun. Nah, penurunan harga tersebut akhirnya mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Dalam hal ini yang dirugikan adalah petani. Kurang lebih seperti itu. Kemudian subsidi, yaitu kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan berupa modal dan lain-lain. Nah, subsidi ini biasanya diberikan kepada petani, nelayan, atau yang lainnya, atau masyarakat juga bisa dapat subsidi. Untuk apa? Untuk menjaga daya belinya, untuk menjaga usahanya supaya tetap berkembang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu premi, yaitu penambahan dana kepada konsumen, penambahan dana kepada produsen yang berhasil mencapai target. Yaitu misalnya kita melakukan pekerjaan pengiriman suatu barang. Nah, ketika pengiriman suatu barang tersebut sudah lebih dari apa yang kita targetkan, misalkan harusnya satu hari mengirim 10 barang, kita mampu mencapai pengiriman barang sebanyak 15 kali misalnya. Nah, disitulah ada biaya ada premi yang diberikan kepada produsen. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu diskriminasi harga atau dumping, yaitu penetapan harga yang berbeda untuk pasar yang berbeda. Kita lanjutkan ke proteksi, di mana dalam situasi tertentu pemerintah perlu melakukan proteksi terhadap perdagangan dengan beberapa alasan, diantaranya yang pertama yaitu masalah pengangguran dan deflasi.
Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru, yaitu lalu mendiversifikasi perekonomian, menghindari kemerosotan industri baru, perbaikan neraca perdagangan, menghindari dumping, dan menambah pendapatan negara. Jadi, hal-hal tersebut dilakukan untuk melindungi kondisi yang tadi saya sebutkan. Adapun alat untuk memproteksi dari kegiatan tersebut adalah yang pertama, yaitu tarif atau pajak impor. Tadi sudah disebutkan, jadi barang yang masuk, yang transit maupun yang beredar di suatu negara yang berasal dari luar negeri akan dikenakan tarif atau pajak impor. Kemudian yang kedua, kuota pembatasan impor, yaitu misalkan di dalam negeri ini sebenarnya sudah ada produk tersebut, namun ada ceruk pasar atau pangsa pasar yang membutuhkan produk yang berasal dari luar negeri. Nah, produk tersebut boleh beredar, namun kondisinya terbatas, tidak boleh terlalu banyak. Karena apa? Karena tetap menjaga kondisi barang yang diproduksi di dalam negeri ini tetap dapat dikonsumsi dengan harga yang relatif atau yang mampu untuk dikonsumsi. Seperti itu. Kemudian, hambatan perdagangan yang berupa bukan tarif, seperti subsidi, devaluasi mata uang asing, ataupun lisensi. Jadi, subsidi tadi sudah disebutkan bahwa ada biaya yang ditanggung oleh pemerintah yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang dihasilkan oleh petani maupun nelayan atau masyarakat yang lain. Kemudian devaluasi mata uang asing, yaitu penentuan nilai mata uang asing tertentu yang ditentukan oleh masing-masing negara. Lalu yang terakhir adalah lisensi. Lisensi atau seperti semacam surat yang ketika tidak mempunyai lisensi tersebut, barang tersebut tidak boleh beredar di dalam negeri. Kemudian yang terakhir yaitu pembatasan penggunaan valuta asing. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah manfaat dari kegiatan spesialisasi perdagangan luar negeri. Yang pertama yaitu keuntungan mutlak, yaitu keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan luar negeri apabila suatu negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi suatu barang yang efisiensi produksinya lebih tinggi daripada negara lain. Jadi misalkan begini, misalkan kita mampu memproduksi pesawat, sudah pernah dibuktikan pada eranya Habibie, kita sudah pernah memproduksi pesawat. Tapi apakah kita memproduksi pesawat itu merupakan suatu efisiensi? Kegiatan memproduksi barang yang efisiensi, yang menghasilkan efisiensi tertentu. Memang kita mampu memproduksi pesawat, tapi apakah tingkat efisiensi yang dihasilkan, yang diperlukan untuk memproduksi suatu pesawat di Indonesia, samakah dengan kegiatan efisiensi yang memproduksi suatu pesawat di Amerika atau di Perancis? Jelas tidak sama. Karena apa? Karena bahan bakunya atau sumber daya manusianya atau keahlian yang dan lain sebagainya itu tidak sama. Seperti itu. Jadi Indonesia efisiensinya di mana? Ya efisiensinya ya di produksi pertanian. Kalau menurut saya efisiensinya Indonesia itu kan di produksi pertanian. Karena apa? Karena Indonesia juga pernah swasembada pada eranya Soeharto. Nah, kenapa itu kok tidak potensinya itu tidak diarahkan ke sana, malah ke bidang yang lain, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan keuntungan mutlak, yaitu di mana suatu negara tersebut mampu memproduksi suatu barang dengan sangat efisien dalam memproduksi suatu barang tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke keuntungan berbanding, di mana keuntungan yang diperoleh dari sebuah spesialisasi dan perdagangan luar negeri apabila suatu negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi suatu barang
yang harga relatifnya lebih murah dari negara lain. Seperti contohnya, Indonesia juga memproduksi beras, Thailand juga memproduksi beras, tapi apakah sama harga untuk memproduksi beras di Indonesia dan di Thailand itu biaya yang dikeluarkan? Tentu tidak sama, atau di Vietnam lah, Thailand dan atau Vietnam. Jadi ketika kita membandingkan tiga negara ini dalam memproduksi produk yang sama, misalkan beras, itu tentu tingkat efisiensinya akan berbeda. Karena apa? Karena banyak hal, misalkan sarana produksinya, tingkat lahannya, tingkat kepemilikan lahannya kan tidak sama. Di dalam negeri kepemilikan lahannya kecil, meskipun produk yang dihasilkan sama, tentu efisiensinya akan beda dengan di luar negeri. Di luar negeri, ketika kita ingin memproduksi suatu produk-produk pangan, misalkan beras, tentu pemerintah akan lebih peduli menyediakan lahannya, kamu akan disediakan lahannya, akan dicukupi pupuknya, dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan metode yang berbeda. Kalau kita kan beli dulu. Kalau yang di luar negeri itu ada metode asuransi atau metode ketika nanti produkmu sudah panen, kamu akan saya berikan kartu yang fungsinya untuk menjual untuk mencukupi kebutuhan. Kamu butuh apa, gunakan kartu ini, semacam itu. Jadi modelnya seperti apa ya, kalau dibilang asuransi, bukan asuransi juga, tapi lebih ke efisiensinya tadi, seperti itu. Jadi misalkan biaya produksi padi di Indonesia itu akan lebih mahal jika dibandingkan biaya produksi padi di luar negeri. Jadi itulah yang disebut dengan keuntungan berbalik. Akhirnya apa? Akhirnya siapa yang mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah, maka menjualnya pun juga tidak akan terlalu mahal. Akhirnya dia mempunyai keuntungan berbanding. Negara menyediakan, masing-masing negara mampu memproduksi barang yang sama, namun ada perbedaan harga jualnya. Ya karena apa ya? Karena itu tadi dipengaruhi oleh banyak hal seperti sarana produksi, terus kebijakan pemerintah dan lain-lain semacam itu. Baik, kita lanjutkan ke globalisasi. Dilandasi oleh fenomena apabila terdapat perubahan kondisi suatu negara, semisal pada perekonomian Amerika atau Eropa sedang merosot, maka kondisi tersebut mempengaruhi kondisi di negara lain. Definisinya yaitu peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Adapun faktor yang mewujudkan globalisasi yaitu perkembangan dunia politik, peningkatan perdagangan bebas, perkembangan perusahaan multinasional dan kemajuan teknologi informasi serta angkutan. Adapun kebaikan dan ketidakpuasan dari kegiatan terjadinya globalisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi dunia, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam negara, perluasan pemasaran produksi dalam negeri dan menyediakan dana tambahan untuk kegiatan pembangunan. Sedangkan ketidakpuasannya adalah menghambat pertumbuhan sektor manufaktur, memperburuk kondisi neraca perdagangan, kestabilan sektor keuangan jadi terganggu, dan prospek ekonomi jangka panjang juga mengalami gangguan. Itu saja yang dapat dijelaskan tentang globalisasi. Kita masuk ke pengertian valuta asing. Valuta asing adalah jenis-jenis mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran di negara lain. Perbandingan nilai valuta asing satu negara dengan negara lain dikenal dengan istilah kurs, nilai tukar atau exchange rate. Yang mana nilai tukar valuta asing menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Jenis-jenis sistem kurs. Ada beberapa jenis sistem kurs yang mana yang pertama yaitu sistem pasar bebas. Apabila transaksi jual beli valuta asing berubah-ubah sesuai keperubahan permintaan dan penawarannya. Lalu yang kedua, sistem stabilisasi kurs. Apabila nilai kurs berubah-ubah dalam batas yang kecil karena ada kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem kurs tetap.
apabila pemerintah menentukan nilai kurs pada nilai tertentu. Yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi dari perubahan kurs adalah ada 4 jenis. Yang pertama, perubahan harga barang-barang ekspor dan impor, kenaikan harga tingkat umum dan dalam negeri, perubahan cita rasa atau selera masyarakat, dan perubahan tingkat bunga dan pengembalian kegiatan investasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah suatu sistem akuntansi yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk di negara lain selama kurun waktu tertentu. Di mana ada 2 jenis dari neraca pembayaran ini, yaitu ada istilahnya defisit atau surplus, yang mana ketika defisit dalam neraca pembayaran adalah bila pengeluaran luar negeri yang dilakukan suatu penduduk dalam suatu negara melebihi jumlah penghasilan atau penerimaan yang diterima oleh penduduk negara tersebut. Sedangkan ketika surplus neraca pembayaran adalah bila suatu negara lebih banyak menerima daripada mengeluarkan dalam transaksi luar negerinya. Nah, ini neraca pembayaran Indonesia ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu neraca transaksi berjalan atau current account, neraca perdagangan, ekspor barang, impor barang, neraca jasa, neraca transaksi sepihak. Yang kedua yaitu neraca modal, dan yang ketiga perubahan cadangan devisa. Oh, ini maksudnya ada beberapa jenis neraca, yang mana ketika 1 ditambah 2 menjadi perubahan cadangan devisa. Adapun bentuknya, yang pertama yaitu neraca transaksi berjalan, kemudian yang kedua neraca modal terdiri dari impor modal dan ekspor modal. Kalau neraca transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan dan neraca jasa. Neraca perdagangan sendiri terdiri dari kegiatan ekspor barang dan impor barang di suatu negara. Kemudian neraca jasa, lalu neraca transaksi sepihak. Yang kedua yaitu neraca modal. Yang pertama ada 2 jenis. Yang pertama impor modal seperti pinjaman atau swasta, pinjaman berupa dana hibah semacam itu, lalu penanaman modal asing atau swasta. Yang kedua yaitu ekspor modal pemerintah dan swasta. Kemudian yang ketiga adalah perubahan cadangan devisa. Ketika 1 ditambah 2 lebih banyak yang mana? Nilainya plus, surplus, atau nilainya defisit. Yang berikutnya yaitu selisih perhitungan dan lalu lintas, neraca lalu lintas moneter. Kemudian kita masuk ke tujuan pembuatan neraca pembayaran. Yang pertama yaitu memberikan informasi kepada pemerintah tentang hubungan ekonomi luar negeri terhadap perekonomian nasional. Lalu yang kedua yaitu membantu pemerintah dalam usahanya menentukan kebijakan ekonomi internasional dalam hubungannya dengan politik moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Terakhir yaitu devisa. Devisa adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran luar negeri dengan syarat dapat diterima dan diakui oleh negara-negara di dunia. Sumber devisa berasal dari pinjaman atau utang luar negeri, hibah, penerimaan dividen beserta bunga dari luar negeri, hasil ekspor barang dan jasa, kiriman valuta asing dari luar negeri, serta wisatawan yang berbelanja di dalam negeri. Manfaat devisa antara lain memberi barang-barang impor, membayar utang beserta bunga utang dari luar negeri, membiayai kegiatan perdagangan luar negeri, membiayai perwakilan di luar negeri, membiayai atlet, misi kebudayaan, studi banding, dan atau pekerjaan dinas pejabat negara. Jenis-jenis devisa dibedakan menjadi 2 yaitu devisa umum dan devisa kredit. Yang mana devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari kegiatan expo, penjualan jasa, dan bunga modal, sedangkan devisa kredit diperoleh dari pinjaman luar negeri. Sekian yang telah kita bahas dalam pertemuan kali ini tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di forum diskusi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.